Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Sumber kita hari ini adalah bab 6 dari bukunya Scott Berkun, The Myths of Innovation. Judul babnya aja udah bikin mikir nih. Gagasan bagus sulit ditemukan. Pertanyaan ini mungkin sering ya muncul di benak Anda. Bener nggak sih ide brilian itu langka banget? Susah gitu nyarinya. Atau jangan-jangan kita cuma merasa gitu ya, karena tekanan atau mungkin kebiasaan aja. Pernah nggak sih Anda perhatiin, anak kecil itu kayaknya idenya ngalir terus nggak ada habisnya. Giliran kita orang dewasa, kok seringnya ngerasa buntu gitu. Nah, di pembahasan kali ini, misi kita tuh membongkar mitos ini, pakai sudut pandang dari Berkun. Kita mau coba telusuri, kenapa sih ide sering terasa susah didapat, dan gimana cara kita lihat ini secara beda. Mungkin Anda lagi cari cara biar ide baru muncul, atau ya sekedar penasaran aja sama proses kreatif. Yuk, kita mulai telusuri bareng-bareng. Iya, persepsi ini umum banget emang. Anggapan kalau ide bagus itu, wah, susah dicari. Tapi ya seperti yang Berkun sampaikan di bab ini, persepsi itu seringnya muncul dari, kesalahpahaman mendasar aja sih. Tentang apa itu kreativitas sebenarnya, dan gimana cara kerjanya. Bab ini tuh nantang kita buat ngelihat bahwa faktor terbesarnya itu bukan soal bakat ajaib atau gimana, tapi lebih ke gimana lingkungan kita, pola pikir kita, baik itu personal atau bareng-bareng, itu mempengaruhi kemampuan kita buat ngenalin ide, terus menangkapnya dan mengembangin ide itu. Jadi ini bukan soal idenya yang langka sebetulnya, tapi lebih ke kondisi yang kita ciptain buat ide itu bisa tumbuh atau enggak. Menarik banget ya cara Berkun langsung ngasih ilustrasi di awal bab. Dia cerita soal anak umur 5 tahun lagi main di taman. Tangan anak itu ada mainan kayak lilin lentur gitu ya, kayak sili putih mungkin, sama balok Lego. Dalam waktu sebentar banget, mungkin 10 menitan lah, anak itu udah bikin macam-macam bentuk. Kombinasi, cerita khayalan, dia gabung-gabungin, dia ubah, bahkan ngerusak terus bikin lagi. Santai aja gitu, tanpa beban. Beda banget kan sama kita orang dewasa yang seringnya, aduh nggak ada ide nih, atau susah banget mikirnya. Apa ini artinya kemampuan kreatif kita beneran nyusut gitu seiring umur nambah? Nah, disinilah pandangan para ahli psikologi dan peneliti kreativitas jadi relevan. Yang disebut Berkun juga kayak Howard Gardner atau Robert Weisberg. Mereka itu cenderung setuju kalau manusia itu ya dasarnya emang makhluk kreatif kok. Kemampuan kita buat adaptasi, buat inovasi, itu kan kunci kita bisa bertahan hidup sebagai spesies. Yang bedain orang yang dianggap kreatif itu seringnya bukan cuma bakat bawaan yang gimana gitu, tapi lebih ke akumulasi sikap, kebiasaan, pengalaman, dan yang penting nih, kegigihan. Gardner, misalnya, dengan teori kecerdasan majemuknya, kan bilang kreativitas bisa muncul dalam banyak bentuk. Nggak cuma seni atau sains aja. Kalau Weisberg, dia lebih nekenin, kreativitas itu hasil dari keahlian mendalam di satu bidang, tapi digabung sama kemampuan lihat masalah dari sudut pandang baru. Jadi, ini bukan soal gen kreatif gitu. Oh, oke. Jadi bukan kapasitasnya yang hilang, tapi lebih kayak keran kreativitasnya itu pelan-pelan ketutup gitu ya, karena faktor luar. Tepat sekali. Berkun tuh nunjukin gimana sistem pendidikan formal, terus lingkungan kerja, seringkali justru nggak sengaja malah mademin percikan alami ini. Fokus ke jawaban benar yang cuma satu, harus patuh prosedur standar, terus takut bikin salah. Nah, semua itu bikin lingkungan jadi kurang enak buat mikir yang original, yang eksploratif. Padahal, inti kreativitas itu, seperti yang Berkun ulang-ulang terus, adalah kemampuan buat ngegabungin elemen yang udah ada. Pengetahuan, ide lain, pengalaman, digabung jadi sesuatu yang baru dan berguna. Kita semua punya bahan bakunya kok, tapi ya seringnya kehalang buat ngeraciknya itu. Ini nyambung ke konsep yang Berkun sebut kehidupan ide yang berbahaya ya, the dangerous life of ideas. Konsep ini benar-benar ngegambarin betapa rentannya ide baru itu. Rasanya ada tekanan sosial, tekanan dari dalam diri juga, buat cuma munculin ide yang udah matang, brilian, sempurna dari awal. Anda mungkin familiar lah sama kalimat-kalimat pembunuh ide yang dikutip Berkun. Wah, itu nggak bakal jalan, terlalu mahal, kita nggak punya waktu. Bukan gini cara kerja kita di sini. Atau yang paling sering, itu udah pernah dicoba, gagal. Gimana sih lingkungan kayak gini bisa ngehambat proses kreatif? Lingkungan yang penuh penghakiman cepat gini, yang nuntut kesempurnaan instan, itu intinya bikin suasana jadi penuh ketakutan. Dan ini berlawanan banget sama sifat alami proses penciptaan dan inovasi. Berkun pakai analogi yang kuat banget.
Inovasi itu kayak penjelajahan ke wilayah nggak dikenal. Mirip ekspedisi Magellan atau Lewis and Clark gitu. Penuh risiko, nggak pasti, sering salah arah, dan hasilnya nggak bisa ditebak di awal. Anda kan nggak bisa nuntut penjelajah buat langsung nemu benua baru lengkap sama peta sempurnanya di hari pertama. Proses kreatif itu emang dasarnya berantakan. Ada coba-coba, ada gagalnya, ada iterasinya. Nah pas kita nuntut ide harus aman dan terbukti dari awal, ya kita sama aja ngelarang proses eksplorasi, padahal itu yang dibutuhin buat nemu sesuatu yang benar-benar baru. Ide yang baru lahir itu rapuh. Dia butuh tempat aman buat napas, buat dieksplorasi, dimainkan sebelum diadili sama realita yang keras. Nah, itu ngejelasin kenapa banyak tokoh inovator atau kreator hebat justru nggak kelihatan takut buat buang-buang ide ya, atau ngasilin banyak karya yang mungkin nggak semuanya sukses. Mereka kayaknya paham kalau volume dan proses itu penting. Berkun ngasih banyak contoh menarik di bab ini, misalnya Beethoven. Ludwig van Beethoven, dia kan katanya obsesif banget nyatet potongan melodi atau ide musik di buku catatan kecil yang selalu dibawa. Bahkan pas lagi makan atau jalan, catatannya itu penuh coretan, revisi, eksplorasi tema gitu. Betul, Beethoven nggak nunggu inspirasi sempurna datang gitu aja. Dia aktif berburu dan ngolah ide. Contoh lain, Ted Hoff, salah satu penemu mikroprosesor di Intel. Berku ngutip Hoff yang sengaja nanemin budaya kalau ide itu ya dasarnya murah aja. Dia pakai idiom dime a dozen, artinya ya banyak, nggak perlu disakralin banget. Tujuannya apa? Biar timnya nggak terlalu kaku sama satu konsep awal. Biar berani eksplorasi banyak kemungkinan tanpa takut salah. Ini kan ngedorong kuantitas sebagai jalan menuju kualitas. Terus ada contoh dari dunia nulis, Ernest Hemingway, yang terkenal banget sama proses revisinya yang gila-gilaan. Dia bisa nulis puluhan versi akhir cerita sebelum akhirnya ngerasa puas. Atau bahkan nama produk sehari-hari kayak WD-40. Angka 40 itu kan bukan asal. Itu nunjukin percobaan ke-40. Formula pencegah karat, water displacement, faulted formula, yang akhirnya berhasil. Ini bukan cerita sukses semalam, tapi hasil kegigihan lewatin 39 kegagalan. Atau ya iterasilah. Dan jangan lupa, Pablo Picasso. Buat satu lukisan gede kayak Guernica, Berkun nyebut Picasso itu ngabisin 8 buku sketsa penuh. Isinya studi, konsep awal, variasi. Ini bukan cuma nyatet ide, tapi proses eksplorasi visual yang dalam banget. Nah, apa polanya dari semua contoh ini? Beethoven, Hemingway, WD-40, Picasso. Mereka semua nunjukin pentingnya volume. Terus kegigihan dalam eksplorasi, sama kesediaan buat kerja keras ngelewatin ketidakpastian dan iterasi. Mereka nggak nunggu satu ide emas yang sempurna, tapi aktif ngasilin, nguji, nyempurnain banyak ide. Termasuk yang awalnya mungkin kelihatan biasa aja, atau bahkan jelek. Saya juga tertarik sama kutipan Patty Maes dari MIT Media Lab yang dibahas Berkun. Maes bilang kalau di labnya, mereka sering mulai proyek dengan apa yang dia sebut ide setengah matang. Ide yang mungkin belum jelas solusinya atau kedengarannya agak aneh gitu. Ide kayak gini kan mungkin bakal langsung ditembak ya di lingkungan yang lebih kritis. Tapi Maes nekenin, justru dalam proses ngerjain ide setengah matang itulah wawasan penting sering muncul. Masalah sebenarnya jadi kelihatan, solusi nggak terduga ketemu, dan idenya sendiri jadi berubah bentuk. Ini benar-benar ngubah cara kita mandang nilai sebuah ide awal ya nggak sih? Tepat sekali. Ini nunjukin kalau nilai sebuah ide itu seringnya bukan di kebrilianan awalnya, tapi di potensi yang kebuka lewat proses pengembangan dan eksekusi. Ini juga sejalan sama temuan survei yang dikutip Berkun, yang menunjukin banyak inovator dapat ide terbaik mereka justru pas lagi main-main atau eksplorasi area di luar bidang keahlian utama mereka. Kenapa gitu? Karena pas di luar zona nyaman, mereka jadi bebas dari asumsi-asumsi baku di bidang mereka sendiri. Mereka bisa lihat koneksi baru antar disiplin, minjem metafora atau modal dari satu bidang buat diterapin di bidang lain. Ya intinya, mainin kombinasi ide yang nggak biasa. Ini nunjukin betapa pentingnya keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu yang luas, dan kemauan buat main-main secara intelektual. Oke, kalau lingkungan yang suportif dan pola pikir eksploratif ini penting banget, terus gimana caranya kita secara praktis numbuhin itu? Buku ini kan ngebahas teknik klasik ya, brainstorming. Tapi Berkun nyajiinnya bukan sekedar ritual rapat formal, tapi lebih kayak pola pikir atau semangat buat ngasilin ide secara bebas. Dia ngacu ke aturan dasar brainstorming dari Alex Osborne. Aturan pertama yang paling dasar,
Tunda penilaian, defer judgment. Ini lawan langsung dari lingkungan pembunuh ide tadi. Betul. Nunda penilaian itu kunci buat nyiptain ruang aman psikologis. Artinya, selama sesi ngeluarin ide, semua kritik, evaluasi, atau cemoohan, tahan dulu deh. Biarin semua ide ngalir keluar aja. Nggak peduli seaneh atau nggak praktis kelihatannya di awal. Ini nyambung ke aturan kedua. Dorong ide liar, encourage wild ideas. Justru ide-ide yang nyeleneh atau kelihatan gila di awal itu sering jadi bibit terobosan loh. Katanya sih, lebih gampang izinakin ide liar daripada bikin ide biasa jadi liar. Terus aturan ketiga, kejar kuantitas. Go for quantity. Nah, ini balik lagi ke pola para kreator tadi ya. Logikanya simple sih. Makin banyak ide yang Anda hasilkan, makin gede kemungkinan ada beberapa yang bagus atau ngarah ke sesuatu yang berharga. Fokus ke jumlah dulu, kualitasnya nanti pas disaring dan dikembangin. Dan aturan keempat yang penting, apalagi kalau brainstorming ya rame-rame. Bangun di atas ide orang lain. Build on others' ideas. Sering disebut yes and. Jadi, daripada nolak atau ngiritik ide orang lain, coba deh lihat gimana caranya bisa ngembangin ide itu. Atau digabungin sama ide Anda. Atau dilihat dari sudut pandang beda. Ini bikin dinamikanya kolaboratif dan bikin kumpulan idenya jadi makin kaya. Semangat di balik semua aturan ini, yaitu tadi, bikin suasana eksplorasi yang bebas dari rasa takut dihakimi. Tapi brainstorming kelompok juga ada tantangannya sendiri kan ya. Kayak ada orang yang dominan banget, ada yang jadi sungkan ngomong, atau malah kejebak mikir sama semua. Groupthink. Tentu saja, brainstorming juga nyinggung keterbatasan ini. Brainstorming kelompok yang efektif itu seringnya butuh fasilitator yang jago. Buat mastiin aturan mainnya diikutin, semua suara kedengeran, energinya juga dijaga. Kalau nggak ada fasilitasi yang bagus, ya bisa jadi malah nggak produktif, atau bahkan sebaliknya. Tapi, yang penting diingat, semangat brainstormingnya itu nunda penilaian, dorong ide liar, kejar kuantitas. Bisa dan seharusnya kita terapin juga pas mikir sendirian. Kita bisa brainstorming di buku catatan kita, pas lagi mandi, atau kapan aja pas lagi butuh munculin opsi-opsi baru. Ini latihan mental buat ngelonggarin filter kritis kita untuk sementara waktu. Berkun juga ngasih contoh latihan improvisasi simple buat ngelatih otot kreatif ini, namanya apa ini atau what is this. Caranya gampang, ambil aja barang apa di sekitar Anda, misalnya pulpen ini deh. Terus dalam waktu singkat, sebutin sebanyak mungkin fungsi lain benda ini selain fungsi utamanya. Pulpen ini bisa jadi tusuk konde darurat, alat nunjuk, pengaruk punggung mini, bagian dari rakitan mainan, alat buat bikin lubang kecil. Tujuannya apa sih sebenarnya latihan kayak gini? Baik itu dari objek atau ide. Ini ngelatih fleksibilitas berpikir sama kemampuan asosiasi ngubungin konsep yang kelihatannya nggak nyambung. Kemampuan inilah yang jadi dasar banyak inovasi yang sifatnya repurposing atau penggunaan ulang. Berkun nyontohin sinar laser. Awalnya dikembangin tanpa aplikasi praktis yang jelas. Mungkin dianggap solusi nyari masalah. Tapi kemudian orang-orang kreatif nemuin cara make ulang teknologi ini buat macam-macam hal yang berguna banget. Mulai dari pemindai barcode di kasir, pemutar CD dan DVD, sampai alat bedah presisi. Kemampuan ngelihat potensi baru dalam hal yang udah ada, itu inti dari kreativitas kombinatorial yang dibicarain Berkun. Oke. Mari kita coba tarik kesimpulan nih dari penelusuran kita di bab 6 buku Berkun ini. Pesan utamanya kayaknya jelas banget ya. Mitos kalau gagasan bagus itu emang susah banget ditemuin, itu perlu dibongkar. Ide-ide potensial itu sebenarnya ada di sekitar kita kok, bahkan di kepala kita sendiri. Yang beneran susah itu ia nyiptain dan ngerawat lingkungan, baik itu lingkungan kerja, sosial, atau bahkan lingkungan mental kita sendiri yang bikin ide-ide itu bisa muncul, terus bisa bertahan dari sistem imun penolakan dini dan akhirnya berkembang jadi sesuatu yang bernilai. Kapasitas alami buat berkreasi itu ada di dalam diri kita semua. Anda ngerangkumnya bagus banget. Kreativitas itu bukan kayak sihir atau bakat misterius yang cuma dikasih ke sedikit orang pilihan. Berkun itu meyakinkan kita kalau kreativitas itu sebuah proses, serangkaian sikap mental, kayak rasa ingin tahu, keterbukaan, toleransi sama hal yang nggak pasti, dan juga keterampilan, kayak observasi, asosiasi, eksperimen, yang semuanya bisa dipelajari, dilatih, dan diasah sama siapa aja yang mau usaha. Ini lebih soal kemauan buat terus eksplorasi, main-main sama kemungkinan, dan yang paling penting, nggak lumpuh sama rasa takut gagal atau nggak sempurna. Ingat contoh-contoh tadi kan? Volume, iterasi, sama keberanian nyoba ide setengah matang. Itu benang merahnya.
Volume ide, eksplorasi tanpa henti, dan berani mulai bahkan pas belum jelas ujungnya. Itu dia inti proses kreatif yang sebenarnya ya, bukan nunggu ilham sempurna jatuh dari langit. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif yang bisa Anda bawa pulang dari pembahasan kita kali ini. Coba deh luangkan waktu sebentar buat mikir. Hal kecil apa, satu aja, yang bisa Anda ubah mulai besok? Mungkin dalam cara Anda bereaksi sama ide baru, baik dari diri sendiri atau orang lain, atau dalam rutinitas harian Anda, buat ngasih ruang buat mikir yang agak menyimpang dikit, atau bahkan dalam nata ulang sedikit lingkungan fisik atau sosial Anda. Apa ya satu langkah konkret yang bisa Anda ambil buat bikin ruang hidup atau kerja Anda jadi sedikit lebih mirip tempat berlindung atau taman bermain buat ide baru, bukan malah jadi rumah jagal yang bunuh ide itu sebelum sempat tumbuh. Gimana caranya Anda bisa secara sadar dan sengaja bikin lebih banyak momen buat eksplorasi dan main ide dalam keseharian Anda? Pertanyaan yang dalam banget ya buat direnungkan. Gimana kita bisa secara aktif jadi pelindung buat ide-ide baru di sekitar kita? Dan mungkin langkah pertamanya itu yang paling simpel, tapi seringnya paling susah. Ngasih izin ke diri sendiri. Izin buat nyoba hal baru tanpa jaminan sukses. Izin buat eksperimen. Izin buat ngasilin sesuatu yang mungkin awalnya kerasa aneh atau nggak sempurna. Izin buat sesekali gagal sebagai bagian dari proses belajar. Persis kayak anak kecil yang main lilin sama balok tadi. Mereka kan nggak dibebani ekspektasi kesempurnaan. Mereka cuma main dan eksplorasi aja. Dan seringnya, justru dalam kebebasan tanpa beban itulah, kreativitas yang paling otentik bisa mekar.